Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan teman-teman mahasantri baru, khususnya kelas ULA 17 sampai ULA 20 Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah atas izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini lewat channel YouTube saya ini kita bisa berjumpa untuk memulai kegiatan mulia kita, yaitu kegiatan ta'alum atau belajar kita di Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung tercinta ini. Di awal pertemuan ini perlu saya sampaikan bahwa program Madrasah Diniyah ini, program Madrasah Diniyah di UIN 1 Tulungagung ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi baru UIN 1 Tulungagung, guna untuk membekali para mahasiswa dan mahasiswi agar nanti setelah lulus dari sini tidak hanya sukses di dunia saja, tetapi sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dan program Madin ini nanti akan sampean ikuti, akan diwajibkan kepada seluruh mahasantri baru yang akan sampean tempuh nanti di 2 semester, yaitu semester 1 dan semester kedua atau semester ganjil dan semester genap. Oleh karena itu, mohon waktu yang ada ini tolong sampean gunakan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya untuk selalu istiqomah dan aktif di dalam mengikuti program Madin ini, karena nanti setelah sampean lulus dari madrasah ini, sampean akan mendapatkan sertifikat yang akan sampean gunakan untuk memenuhi persyaratan ujian kompre sebelum ujian skripsi. Dan kelulusan tersebut itu yang paling diprioritaskan adalah istiqomah dan keaktifannya selama 2 semester di dalam mengikuti program Madin ini. Oleh karena itu, sekali lagi, tolong waktu yang ada ini sampean gunakan semaksimal mungkin agar nanti sampean bisa lulus dan tidak perlu mengulang. Tentunya kalau nanti mengulang karena tidak lulus, ini juga akan merepotkan sampean sendiri. Semoga oleh Allah SWT kita selalu diberi taufik untuk selalu istiqomah, selalu aktif di dalam mengikuti program Madin ini hingga nanti di akhir semester 2, dan tentunya semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat fid dunya wal akhirat. Amin Allahumma amin. Teman-teman mahasantri ULA 17 sampai 20 yang kami banggakan, di awal pertemuan ini tentunya kurang afdal kalau saya belum memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sampean semua. Saya Khairul Mahmudi, nama saya Khairul Mahmudi, asli kelahiran Tulungagung, tepatnya di Dusun Darungan, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir. Kecamatan Kalidawir itu adalah salah satu dari kecamatan yang ada di Tulungagung yang terletak di paling selatan sendiri,
Jadi sudah dekat dengan laut. Kalau desa saya Kalibatur, ini di sini ada salah satu tempat wisata yaitu pantai yang lumayan terkenal ramai, yaitu Pantai Sine. Kalau sampean kok berasal dari Tulungagung belum pernah tahu Pantai Sine, ini tandanya sampean belum pernah atau jarang sekali untuk berwisata. Teman-teman yang berbahagia, jadwal kita pada pagi hari ini di semester awal ini kita akan mempelajari kitab Taisirul Kholaq, dan untuk semester 2 nanti kita akan mempelajari kitab Aqidatul Awam. Sebelum kita memulai mempelajari kitab Taisirul Kholaq ini, marilah kita terlebih dahulu membaca tawasul dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita haturkan kepada beliau Kanjeng Nabi, keluarga dan sahabat beliau, serta guru-guru kita semuanya saja, mulai guru dari tingkat SD, tingkat RA, tingkat PAUD, guru TPQ, pokoknya semua guru-guru yang telah mengajari kita ilmu, meskipun satu huruf, ini kita kirimi hadiah Fatihah. Juga pahala hadiah Fatihah ini kita kirimkan kepada orang-orang yang telah membantu kita di dalam mencari ilmu, khususnya kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa a'mamina wa amatina wa ila jami' masyayikhina masyayikhina khususan ila jami' masyayikhina fi Ma'hadil Rubaiyah Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhras Ali wa jami' usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami' asatidina ya Allah wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'alamna wa alamnaha. Khususan ila mu'allifi hadal kitab Taisirul Kholaq Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17 sampai 20 yang kami banggakan, kitab Taisirul Kholaq ini adalah sebuah mukhtasar atau kitab kecil yang menjelaskan tentang ilmu akhlak yang dikarang oleh beliau Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Nama lengkap beliau adalah Abdul Hasan Ali bin Husain bin Ali Al-Mas'udi. Tercatat beliau masih keturunannya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini hidup di akhir abad ke-9. Beliau seorang ulama yang juga ahli sejarah, ahli geografi, dan ahli geologi. Beliau juga terkenal seorang ulama yang suka mengembara dari negara satu ke negara yang lain. Beliau dilahirkan di kota Baghdad, Irak pada tahun 895 Masehi dan wafat pada tahun 956 Masehi di usia 61 tahun. Itu sedikit profil dari Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Beliau mempunyai banyak karangan kitab, termasuk ulama yang produktif di dalam menulis. Salah satu karya beliau adalah kitab Taisirul Kholaq ini, kitab kecil yang menjelaskan tentang ilmu akhlak yang nanti akan kita pelajari. Baik, langsung kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah.
Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang paring welas ing dalem donya akhirat. Ar-Rahmani kang paring welas ing dalem donya akhirat. Yang maha mengasihi di dunia dan di akhirat. Di dunia ini Allah SWT mengasihi kepada semua makhluknya tanpa peduli apakah makhluknya adalah makhluk yang taat atau makhluk yang tidak taat. Semua diberi rahmat oleh Allah, diberi pemberian oleh Allah, karena Allah punya sifat Ar-Rahman, belas kasihan, punya sifat belas kasihan di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi kang paring welas ing dalam akhirat bloko. Ar-Rahimi kang paring welas ing dalam akhirat bloko. Kalau Ar-Rahim ini adalah sifat belas kasihan Allah atau rahmat Allah, tetapi khusus di akhirat. Ya, tentu yang akan dikasihani oleh Allah di akhirat adalah orang-orang yang taat saja. Sebagian ulama memaknani bahwa Ar-Rahman itu artinya adalah Al-Mun'im bijalaili ni'am ay usuliha. Al-Mun'im menurut sebagian para ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman itu artinya zat yang Al-Mun'im, zat yang memberi nikmat, nikmat-nikmat yang besar. Artinya nikmat besar tersebut adalah nikmat-nikmat yang pokok. Sebagaimana kita diwujudkan setelah kita tidak ada, kemudian kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberi iman, diberi kesehatan, kemudian kita diberi rizki, diberi akal, diberi pendengaran, diberi penglihatan. Ini adalah nikmat-nikmat yang pokok. Ini arti dari Ar-Rahman, Allah yang memberi itu semuanya. Kemudian menurut sebagian ulama pula Ar-Rahim itu artinya Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am ay furu'iha. Artinya Allah zat yang memberi nikmat terhadap nikmat-nikmat yang daqaiq, yang lembut. Artinya nikmat yang merupakan cabangan, bukan pokok. Ya, sebagaimana nikmat kita diberi ketampanan, kita diberi wajah yang cantik, kemudian wakasratul mal, kita diberi harta yang banyak, kita diberi iman yang kuat, kita diberi akal yang sempurna, kita diberi penglihatan dan pendengaran yang tajam. Itu arti dari Ar-Rahim. Kita lanjutkan. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun. Tegese utawi iki iku ana muqaddimah suwiji. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun, tegese utawi iki iku ana muqaddimah suwiji. Masih kata pengantar atau muqaddimah nggih dari pengarang kitab ini. Alhamdu tawi sekabehane puji, alhamdu tawi sekabehane puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah. Ikulillahi tetep kagungane Gusti Allah. Al-Karimi kang mulya, Al-Karimi kang mulya, Al-Karimi kang mulya. Al-Karim itu artinya Al-Mu'ti min ghairi su'alin, zat yang memberi pemberian kepada semua makhluknya dengan tanpa terlebih dahulu diminta. Jadi tanpa diminta pun Allah ini akan memberi semua makhluknya pemberian. Karena Allah punya sifat Al-Karim. Itu arti dari Al-Karim. Sebagian ulama memaknani bahwa Al-Karim itu artinya alladzi amma atauhu al-ta'iya wal asiyah, yaitu zat yang pemberiannya ini diratakan kepada semua orang, baik yang taat maupun yang tidak. Baik yang taat maupun orang yang suka maksiat, semuanya diberi pemberian oleh Allah. Ini arti dari Al-Karim. Al-Khalaqi kang akeh ndadekaken makhluk, Al-Khalaqi kang akeh ndadekaken makhluk, Al-Khalaqi kang akeh ndadekaken makhluk. Di awal kitab-kitabnya, di awal karangan kitabnya, beliau Kyai
Hafid atau Syekh Hafid Hasan Al-Masudi ini memulai dengan membaca basmalah, kemudian juga membaca alhamdulillah. Ini karena pertama beliau mengikuti Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an di awal-awalnya ini juga dimulai dengan membaca basmalah juga alhamdulillah. Di samping itu beliau mengamalkan sebuah hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Menurut hadis yang lain bilhamdulillah fahuwa abtaru au aqta'u au ajdamu ay qalil barakah. Yang artinya setiap perkara yang baik apabila tidak diawali atau yang tidak diawali dengan baca basmalah dan alhamdulillah, maka sebagaimana hewan yang terpotong ekornya, artinya sedikit barokahnya. Itu kalau ada kebaikan yang tidak diawali terlebih dahulu dengan baca basmalah dan alhamdulillah, ini sedikit barokahnya. Oleh karena itu agar di dalam mengarang kitab ini menghasilkan pahala yang banyak dan juga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, di awal-awal mengarang kitabnya beliau Kiai Hafid Hasan Al-Masudi atau Syekh Hafid Hasan Al-Masudi ini memulai dengan baca basmalah dan alhamdulillah. Al-Kholaq kang dadiaken pira-pira makhluk, wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim, wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim, wassalamulan ruba keselamatan, wassalamulan ruba keselamatan iku ala sayyidina, muga tetep ing atase Gusti kita. Iku ala sayyidina, muga tetep ing atase Gusti kita. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad al-mab'usi kang den utus. Al-mab'usi kang den utus. Kang den utus litat mimi makarimil akhlaqi karena arai nyampurnaaken baguse pira-pira akhlak. Karena arai nyampurnaaken baguse pira-pira akhlak. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk hidup, khususnya manusia dan jin, ini agar menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dalipun Kanjeng Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah, kepada Sang Pencipta, maupun akhlak kepada sesama manusia. Wala alihi lan muga tetep ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Wala alihi lan muga tetep ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Kalau makom donga seperti ini, yang dimaksud dengan keluarganya Kanjeng Nabi, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekh An-Nawawi, yaitu kullu muslimin, setiap orang Islam itu masuk di dalam keluarganya Kanjeng Nabi. Itu kalau makom donga seperti ini. Tetapi kalau yang dimaksud dengan keluarganya Kanjeng Nabi di dalam bab zakat, di dalam bab harta rampasan, itu adalah keluarganya Kanjeng Nabi yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tetapi kalau makom donga seperti ini, yang dimaksud dengan keluarganya Kanjeng Nabi itu adalah semua orang Islam. Jadi kita ini keluarganya Kanjeng Nabi. Washabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Washabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Sahabat itu adalah man ijtama'a mu'minan bihi ba'da nubuwatihi fi hayatihi walau a'ma au ghaira mumayyizin. Sahabatnya Kanjeng Nabi adalah orang yang pernah berkumpul dengan Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi dan Kanjeng Nabi masih hidup, dan orang tersebut beriman kepada Kanjeng Nabi meskipun orang tersebut buta ataupun belum tamyiz. Meskipun berkumpulnya dengan Kanjeng Nabi ini di dalam waktu yang singkat atau sebentar, hanya sak jam misalnya, ini tetap dinamakan sahabat.
Majaro ing dalam selagine lumaku, majaro ing dalam selagine lumaku, ing dalam selagine lumaku apa qalamut talkhisi prabot nulis kang bersihaken menungso. Apa qalamut talkhisi prabot nulis kang bersihaken menungso. Apa qalamut talkhisi prabot nulis kang bersihaken menungso. Wal bayani lan martelaken pira-pira amali menungso. Wal bayani lan martelaken pira-pira amali menungso. Lan martelaken pira-pira amali menungso ala sofahatil auraki ing atase pira-pira lembarane pira-pira kertas, ing atase pira-pira lembarane pira-pira kertas, ing atase pira-pira lembarane pira-pira kertas. Di samping membaca basmalah dan alhamdulillah di dalam memulai mengarang kitab, beliau Kiai Hafidz Hasan Al-Masudi juga tak lupa membaca sholawat dan salam yang diaturkan kepada Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia dan jin khususnya. Dan juga sholawat serta salam diaturkan kepada semua keluarganya Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi selagi pena ringkasan dan penjelasan ini masih berjalan di atas lembaran kertas. Amma ba'du anapun ing dalam sawise maca basmalah hamdalah sholawat salam. Amma ba'du anapun ing dalam sawise maca basmalah hamdalah sholawat dan salam. Amma ba'du anapun ing dalam sawise maca basmalah hamdalah sholawat dan salam. Fahadha mongko tawi iki perkara kang hadir. Fahadha mongko tawi iki perkara kang hadir iku mukhtasarun kitab kang ringkes. Iku mukhtasarun kitab kang den ringkes. Kitab yang kecil namun berisi makna yang luas itu mukhtasar. Ma qalla lafdhuhu wa katsura ma'nahu, itu arti dari mukhtasar. Iku mukhtasarun kitab kang den ringkes fi ilmil akhlaqi ing dalem mertelaken ilmu akhlak. Fi ilmil akhlaqi ing dalem mertelaken ilmu akhlak. Jadi kitab ini kitab kecil yang menjelaskan tentang ilmu akhlak. Akhlak yang adiniyati kang bangsa agama. Adiniyati kang bangsa agama. Akhlak-akhlak yang dari sudut pandang agama, bukan dari sudut pandang daerah. Karena kalau akhlak itu melihatnya dari sudut pandang daerah, itu antara daerah satu dan daerah yang lain itu sudah beda akhlak yang baik. Tapi kalau dari sudut pandang agama ini semua orang yang beragama Islam, entah itu berada di negara mana atau di suku mana, itu akhlak diniyahnya sama. Wadatuhu nganggit atau ngarang sapa ingsun ing hadza mukhtasar. Wadatuhu ngarang atau nganggit sapa ingsun ing hadza mukhtasar. Ngarang sapa ingsun ing hadza mukhtasar alatul labisanatil ula. Ingat alatul labisanati ing atase pira-pira murid ing dalam tahun. Alatul labisanati ing atase pira-pira murid ing dalam tahun al ula kang awal. Al ula kang awal. Al-Azhariyati kang bangsa Al-Azhar. Al-Azhariyati kang bangsa Al-Azhar. Jadi memang kitab ini diperuntukkan untuk para murid yang masih memulai tahap belajar. Nanti kalau lebih ke tingkat atasnya itu ada kitab Ta'limul Muta'alim maupun kitab Ihya Ulumuddin, itu juga menjelaskan akhlak, di sana juga dijelaskan. Tetapi kalau untuk kitab Taisirul Khalaq, ini adalah kitab mukhtasar, kitab yang kecil yang diperuntukkan untuk pemula, para pencari ilmu. Wasamaitu lan ngarirne sapa ingsun ing hadza mukhtasar. Wasamaitu lan ngarani sapa ingsun ing hadza mukhtasar sun arangi Taisirul Khalaqi ing alam Taisirul Khalaq. Ing aran Taisirul Khalaq. Taisirul Khalaq itu artinya memudahkan para makhluk, memudahkan para makhluk.
taisirul khalaqi ngaran taisirul khalaq fi ilmil akhlaqi kan tetep ing dalam mertelaken ilmu akhlak. Fi ilmil akhlaqi kan tetep ing dalam mertelaken ilmu akhlak, di mana kitab Taisirul Akhlaq ini adalah sebuah mukhtasar atau kitab kecil yang menjelaskan tentang ilmu akhlak. Fakultu nuli matur sapa ingsun. Fakultu nuli ngendika sapa ingsun wabillahil ismatu ing dawuh wabillahil ismatu. Manane wabillahilan iku mung kelawan Gusti Allah. Wabillahilan iku mung kelawan Gusti Allah. Wabillahilan iku mung kelawan Gusti Allah al ismatu tawi nyuwun kabawreksa. Al ismatu tawi nyuwun kabawreksa hanya kepada Allah. Kiai Hafidz Hasan Al-Masudi ini meminta ismah, meminta perlindungan. Wabiyatihi lan kelawan kekuasaane Gusti Allah. Wabiyatihi lan kelawan kekuasaane Gusti Allah. Lan kelawan kekuasaane Gusti Allah itmamun nikmati utawi sampurnane pira-pira nikmat. Itmamun nikmati utawi sampurnane pira-pira nikmat juga hanya fadlnya Allah yang bisa memberi kesempurnaan nikmat. Ini adalah wujud tawadhu dari Syekh Hafidz Al-Mas'udi di dalam mengarang kitab ini sebagai wujud tawadhu, dan tentunya wujud pengakuan beliau adalah beliau juga seorang hamba. Tentunya hamba ini tidak bisa apa-apa kalau tidak diberi oleh Sang Pencipta, kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam mengarang kitab. Beliau tidak bisa mengarang kitab seperti ini kalau tidak diberi kesempurnaan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akhlaki utawi ilmu akhlak, ilmu akhlaki utawi ilmu akhlak iku ibaratun tetembungan. Iku ibaratun tetembungan. Iku ibaratun tetembungan an qawaida saking pira-pira kaidah atau undang-undang. Iku ibaratun tetembungan an qawaida saking pira-pira kaidah, pira-pira undang-undang. Yu'rafu kang den weruhi. Yu'rafu kang den weruhi biha kelawan qawaid. Biha kelawan qawaid. Biha kelawan qawaid apa solahul qalbi bagusaken ati. Apa solahul qalbi bagusi ati. Apa solahul qalbi bagusi ati. Wasairil hawasilan bagusi sekarine pira-pira panca indra. Wasairil hawasilan bagusi sekarine pira-pira panca indra. Kemudian Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi menjelaskan tentang ilmu akhlak, bahwa ilmu akhlak itu adalah sebuah ibarat, sebuah ungkapan dari kaidah-kaidah, dari beberapa undang-undang atau kaidah, di mana dengan kaidah atau undang-undang tersebut ini bisa kita ketahui cara untuk memperbaiki hati dan cara untuk memperbaiki anggota zahir. Bagaimana hati kita bisa baik, hati kita bisa bersih dari sifat sombong, dari takabur, bagaimana hati kita bisa tawadhu, bisa qanaah, dan juga bagaimana agar mata kita ini bisa benar di dalam memandang apa saja yang boleh kita pandang dan apa saja yang tidak boleh untuk kita pandang, apa saja yang boleh kita dengar dan apa saja yang tidak boleh untuk kita dengar, apa saja yang boleh kita pegang dan apa saja yang tidak boleh kita pegang. Ini semuanya akan kita ketahui dari kaidah ini, artinya dari ilmu akhlak. Wa maudhu'uhu utawi perkara kang den selehaken hadza ilmu akhlak utawa objek, maudhu' itu objek. Wa maudhu'uhu utawi perkara kang den selehaken ilmu akhlak iku al akhlaku pira-pira akhlak, iku al akhlaku akhlak, iku al akhlaku akhlak min haitsu tahalli saking arah-arah gawe pepaes, min haitsu tahalli saking arah-arah gawe pepaes,
gawe pepaes bimahasiniha kelawan pira-pira baguse akhlak. Min haitsu takhali saking arah-arah gawe pepaes bimahasiniha kelawan pira-pira baguse akhlak. Bimahasiniha kelawan pira-pira baguse akhlak. Wataholilan nyepeaken menghilangkan wataholilan nyepeaken ankoba ikhya saking pira-pira alane akhlak ankoba ikhya saking pira-pira alane akhlak saking pira-pira olone akhlak. Kemudian objek dari ilmu akhlak itu adalah dari segi kita menghiasi diri kita, menghiasi perilaku kita, menghiasi hati kita dengan akhlak-akhlak yang baik, dan juga menghilangkan dari hati kita, dari diri kita, dari perilaku anggota panca indera kita, kita hilangkan akhlak-akhlak yang jelek. Ini adalah maudhu' dari ilmu akhlak. Wa thamratuhu utawi buai ilmu akhlak iku sulahul qalbi baguse ati wasa iril hawasi lan baguse sekirane pira-pira panca indra lan baguse sekarine pira-pira panca indra fit dunya yang dalam dunia. Kemudian buah dari ilmu akhlak, setelah kita mengetahui ini baik, ini buruk, akhlak kita kepada Allah itu seharusnya begini, kita tidak boleh berperilaku begini kepada Allah, kepada manusia juga begitu, kepada sesama manusia akhlak yang baik seperti ini. Kemudian akhlak yang jelek yang tidak boleh kita perbuat kepada sesama manusia seperti ini. Maka ketika itu semua kita lakukan, maka hati kita akan menjadi hati yang baik, hati kita akan bersih, dan juga perilaku kita ini akan baik, perilaku zahir kita ini juga akan baik. Mata kita akan gunakan untuk memandang sesuatu yang baik, telinga kita akan kita gunakan untuk mendengar perkara yang baik, mulut kita gunakan untuk berbicara yang baik, tangan kita gunakan untuk memegang sesuatu yang baik, untuk menolong orang lain misalnya. Ini adalah buah dari ilmu akhlak. Orang yang masih punya perilaku yang tidak baik, hatinya penuh kesombongan, hatinya penuh hasud, maupun perilakunya ini berperilaku kurang baik, ini karena tidak ngerti ilmu akhlak, sehingga tidak bisa mendapatkan buah dari ilmu akhlak, buah dari akhlak yang baik. Kemudian wal fauzulan merkoleh kabejan bi a'lal maratibi kelawan luweh luhur-luhure pira-pira derajat. Bi a'lal maratibi kelawan luweh luhur-luhure pira-pira derajat. Bi a'lal maratibi kelawan luweh luhur-luhure pira-pira derajat oleh merkoleh kabejan fil akhirati ing dalam akhirat. Kemudian puncak dari buah ilmu akhlak itu adalah di akhirat, kita akan mendapatkan posisi atau derajat yang tinggi. Amin Allahumma amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17-20 yang saya banggakan, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu nggih. Apabila ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini yang sangat singkat ini bisa barokah dan manfaat untuk kita khususnya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Allahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.